Inilah penyebabnya, hidup selalu miskin, rezeki selalu sulit di rumah, ujian dalam rumah tangga bentuknya bisa bermacam-macam, salah satu yang paling berpengaruh pada kesejahteraan keluarga adalah kesulitan finansial. Banyak suami yang diterpa kesulitan keuangan yang akhirnya memengaruhi kehidupan rumah tangganya. Lalu, apa penyebab rezeki suami sulit atau susah didapat? Simak penjelasannya di video ini, jangan skip agar kamu tahu penyebab rezeki selalu bermasalah. Penyebab rezeki suami yang terhambat bisa dikarenakan berbagai faktor, tergantung situasi yang dialami. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi rezeki suami. 1. Kurangnya usaha atau kerja keras. Kurangnya usaha kerja keras pada suami dapat memiliki dampak besar terhadap rezeki keluarga. Ketika seorang tidak memperjuangkan pekerjaan dengan baik, atau tidak menunjukkan dedikasi yang cukup dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan, peluang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai akan menjadi terbatas. Usaha yang konsisten diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan memperluas jaringan. Tanpa upaya yang memadai, suami tidak akan dapat mengejar karir yang lebih baik. Akibatnya, rezeki keluarga mungkin akan terhambat, menyebabkan sulit finansial dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami pentingnya kerja keras dan komitmen dalam mencari rezeki demi keberlangsungan keluarga. 2. Kurangnya keterampilan atau pendidikan. Kurangnya keterampilan atau pendidikan suami dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan rezeki yang cukup untuk keluarga. Keterampilan dan pendidikan yang memadai sangatlah penting dalam memasuki pasar kerja yang kompetitif saat ini. Tanpa keterampilan yang sesuai atau pendidikan yang memadai, suami mungkin akan kesulitan menemukan pekerjaan yang stabil dan memberikan penghasilan yang mencukupi. Keterbatasan ini juga dapat membatasi kemungkinan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji di tempat kerja. Dalam era di mana teknologi terus berkembang, keterampilan yang diperbarui dan relevan juga menjadi kunci untuk tetap bersaing dalam dunia kerja. Kurangnya keterampilan atau pendidikan dapat membatasi pilihan karir suami, mengarah pada pekerjaan yang kurang menguntungkan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat atau bakatnya. Akibatnya, rezeki keluarga mungkin akan terbatas. Keterbatasan ini juga dapat membatasi kemungkinan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji di tempat kerja. Dalam era di mana teknologi terus berkembang, keterampilan yang diperbarui dan relevan juga menjadi kunci untuk tetap bersaing dalam dunia kerja. Kurangnya keterampilan atau pendidikan dapat membatasi pilihan karir suami, mengarah pada pekerjaan yang kurang menguntungkan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat atau bakatnya. Akibatnya, rezeki keluarga mungkin akan terbatas. Memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk mengakui pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan sebagai investasi dalam masa depannya dan keluarganya. 3. Krisis ekonomi atau pasar kerja yang buruk. Krisis ekonomi atau kondisi lapangan kerja yang buruk dapat memiliki dampak serius pada rezeki suami dan keluarganya. Saat terjadi resesi atau ketidakstabilan ekonomi, perusahaan cenderung melakukan pemotongan biaya, termasuk pemotongan tenaga kerja atau penundaan perekrutan baru. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat dan peluang pekerjaan menjadi semakin terbatas. Suami akan menghadapi kesulitan dalam menemukan atau mempertahankan pekerjaan yang stabil dan memberikan penghasilan yang mencukupi. Bahkan jika suami memiliki pekerjaan, kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan pemotongan gaji, hilangnya tunjangan, atau pengurangan jam kerja, yang semuanya berdampak negatif pada penghasilan keluarga. Selain itu, persaingan untuk pekerjaan yang ada menjadi lebih ketat, membuat sulit bagi suami untuk memperoleh promosi atau kenaikan gaji. Semua ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial dalam keluarga, menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
4. Manajemen keuangan yang buruk. Manajemen keuangan yang buruk seorang suami dapat memiliki dampak serius pada rezeki keluarga. Ketika suami tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, penghasilan yang diperoleh mungkin tidak dimanfaatkan secara efisien atau dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan, hutang yang tidak terkendali, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran tagihan atau cicilan. Selain itu, kurangnya perencanaan keuangan yang baik dapat membuat suami dan keluarga rentan terhadap kejutan finansial, seperti kebutuhan mendesak atau biaya tak terduga, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Dalam jangka panjang, manajemen keuangan yang buruk juga dapat menghambat kemampuan untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan, seperti mempersiapkan dana pensiun atau pendidikan anak-anak. Akibatnya, keluarga mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan mereka dan merasa tertekan secara finansial. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk belajar dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat, seperti membuat anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menyimpan dana darurat, untuk memastikan stabilitas finansial keluarga dalam jangka panjang. 5. Perilaku buruk atau dosa. Perilaku buruk atau dosa yang dilakukan suami dapat memiliki dampak yang signifikan pada rezeki keluarga. Perilaku seperti berjudi, berbohong, menipu, mencuri, atau mengeksploitasi orang lain dapat melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang penting dalam agama dan masyarakat. Dampaknya bisa sangat merugikan, karena tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari orang lain, baik dari kolega, atasan, maupun relasi bisnis, yang pada gilirannya dapat merugikan karir suami dan memengaruhi pendapatan keluarga. Selain itu, perilaku buruk seperti itu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti denda, tuntutan perdata, atau bahkan hukuman penjara, yang akan menambah beban finansial dan emosional pada keluarga. Di samping itu, dosa-dosa seperti berbuat jahat terhadap orang lain atau merugikan sesama dapat menyebabkan berkurangnya berkah atau keberkahan dalam rezeki yang diperoleh. 6. Kurangnya doa dan ibadah. Kurangnya mempertebal iman kepada Sang Pencipta memiliki dampak yang signifikan pada rezeki keluarga. Doa dan ibadah merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon pertolongan dalam segala aspek kehidupan, termasuk rezeki. Ketika seseorang mengabaikan keimanan, mereka cenderung kehilangan hubungan spiritual yang kuat dengan Sang Pencipta, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesadaran akan berkat dan keberkahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak tradisi keagamaan, doa dianggap sebagai bentuk ekspresi kepatuhan dan ketergantungan kepada Tuhan, serta sebagai wadah untuk memohon petunjuk dan pertolongannya. Dengan kurangnya doa dan ibadah, seorang mungkin cenderung bergantung pada upaya dan kekuatan pribadi mereka sendiri, tanpa memperhatikan peran Tuhan dalam mengatur nasib dan rezeki mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi, cemas, dan kebingungan ketika menghadapi kesulitan atau tantangan dalam mencari rezeki. 7. Ujian dari Yang Kuasa. Setiap manusia akan selalu diuji kehidupannya. Roda kehidupan selalu berputar, kadang berada di atas, dan kadang ada di bawah. Saat suami berkelimpahan rejeki, Tuhan menguji sejauh mana suami dapat bersyukur dan memanfaatkan di jalan yang benar. Ada kalanya ujian berupa kesulitan dari finansial seorang suami yang berpengaruh pada kondisi keuangan rumah tangga. Kondisi ini menguji keimanan dan kegigihan suami untuk berprasangka baik lalu bangkit dari keterpurukan. Ketika dihadapkan dengan ujian finansial, suami cenderung mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan kebingungan dalam mencari solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Rezeki yang sulit didapatkan atau kesulitan finansial dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keuangan keluarga, mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan.
8. Tidak bersyukur. Bersyukur merupakan sikap mental yang menghargai dan mengakui segala berkat dan kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan, termasuk rezeki yang telah diterima. Ketika seseorang tidak bersyukur terhadap rezeki yang mereka miliki, mereka cenderung fokus pada hal-hal yang belum mereka miliki atau kurangnya yang mereka rasakan, yang dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak bahagia. Selain itu, sikap tidak bersyukur juga dapat memengaruhi hubungan dengan Tuhan dan menyebabkan jarak antara suami dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang tidak bersyukur terhadap rezeki yang telah diberikan, mereka cenderung mengabaikan peran Tuhan dalam kehidupan mereka dan merasa bahwa mereka mencapai segala sesuatu dengan usaha dan kemampuan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan rasa ketergantungan dan koneksi dengan Tuhan, yang pada akhirnya dapat menghalangi aliran keberkahan dalam kehidupan suami dan keluarganya. Selain itu, sikap tidak bersyukur merupakan hal yang dibenci oleh Sang Pencipta. Semakin ia jauh dari syukur, maka Tuhan senantiasa menjauhkan rezekinya. Padahal rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari anak. Rezeki juga bukan hanya berupa uang, tapi juga berupa anak-anak soleh yang menemui orang tuanya dengan wajah bahagia setiap hari. Kalau istri bahagia, maka akan memberikan dampak positif terhadap anak-anaknya. Begitulah makna syukur yang memiliki nilai mahal dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa alasan mengapa ketika rezeki selalu seret dan susah untuk datang. Semoga video ini bermanfaat dan pastikan kalian bisa mengubah diri sendiri untuk rezeki yang selalu lancar dan berkah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terakhir jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.